Selamat datang kembali dalam renungan singkat, Teguh dalam Iman. Pembacaan kita terambil dari Injil Matius, pasal 6 ayat 1-18. Matius pasal 6. Hal memberi sedekah. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang, supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu, seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Hal berdoa. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele, seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Hal berpuasa. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya, supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Bukan untuk pamer. Saudara-saudara seiman dalam Kristus Yesus. Pamer berarti tindakan memperlihatkan sesuatu yang dimiliki kepada orang lain dengan maksud menunjukkan kelebihan atau keunggulan untuk menyombongkan diri. Dari pengertian ini sudah dapat kita pahami bahwa pamer bermakna negatif. Yesus menegur keras orang-orang yang melakukan kewajiban agamawi dengan tujuan pamer. Ayat 1, 2, 5, dan 16 pembacaan kita. Karena itu, Yesus memberitahu mereka agar jika mereka bersedekah, mereka melakukannya dengan tulus. Jika berdoa, mereka harus melakukannya untuk membangun hubungan pribadi yang intim dengan Tuhan dan juga melakukannya dengan penuh kejujuran sebab Tuhan tahu isi hati manusia. Begitu pula saat berpuasa, mereka perlu melakukannya dengan rendah hati di hadapan Tuhan. Semua itu harus ditujukan kepada Tuhan, bukan kepada manusia untuk mendapat pujian dari mereka. Salah satu bagian dari khotbah di bukit yang disampaikan Yesus menyoroti kehidupan beragama orang-orang Yahudi pada masa itu. Dalam kewajiban agama Yahudi, ada 3 hal utama yang harus mereka lakukan, yaitu bersedekah, berdoa, dan berpuasa. Sayangnya, mereka melakukannya tidak lagi dengan tertuju kepada Tuhan, melainkan diri sendiri. Dengan mempertontonkannya kepada banyak orang,
Mereka ingin mendapat pujian dan dipandang sebagai seorang yang taat beribadah. Hal seperti ini tidak dikehendaki oleh Tuhan. Tidak pernah Tuhan meminta kita melakukan ibadah dan perbuatan-perbuatan baik untuk dipamerkan kepada orang lain dan menyombongkannya di hadapan mereka. Pamer sangat jauh berbeda dari menjadi garam dan terang dunia. Bandingkan dengan Matius 5 ayat 13-16. Juga berbeda dari perintah agar kebaikan hati kita diketahui semua orang. Bandingkan dengan Filipi 4 ayat 5. Perbedaannya terletak pada dasar, tujuan, dan motivasi untuk melakukan firman Tuhan. Ibadah kita adalah ungkapan syukur kepada Tuhan yang telah terlebih dahulu mengasihi. Kita melakukan perbuatan baik untuk memuliakan Tuhan. Pada saat kita melakukannya, kita juga makin bersuka cita karena berjumpa dengan orang lain. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu hari ini. Kami diajarkan untuk tidak pamer dalam bersedekah, dan tulus dalam menyembah Dikau. Ajar kami untuk selalu melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Renungan harian ini dikutip dari aplikasi Alkitab, LAI. Dukung terus channel ini dengan cara subscribe, dan berikan kritik serta saran kepada kami demi untuk pelayanan Injil Kristus.